Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah kita libur kajian di tempat kita ini. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesempatan untuk kembali merasakan dan duduk bersama di majelis ilmu, majelis yang selalu dicari oleh para malaikat untuk menaungi mereka. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna lillahi malaikah sayyahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat selalu berkeliling di atas muka bumi ini. Kalau mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajadu majalis dzikr, kalau mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka akan saling memanggil kemari. Mereka menaungi majelis ilmu, orang-orang yang duduk di dalamnya. Setelah itu kalau mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, naik kembali ke langit, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba. Kata Allah, kaifa wajadtum ibadi, bagaimana kalian menjumpai hamba-hamba? Bagaimana kalian menjumpai hamba-hamba? Maka para malaikat menyebutkan keadaan apa yang mereka lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan
Kenapa mereka bermajelis? Maka kata para malaikat, mereka menginginkan surga. Karena kita tahu bersama, datang belajar, mencari ilmu karena Allah, itu dengan sebabnya akan mudah bagi kita jalan ke surga. Maka kata para malaikat, mereka menginginkan surga. Terus Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga? Kenapa sampai seperti itu? Ada meninggalkan keluarganya, ada meninggalkan pekerjaannya, ada meninggalkan kenyamanan di rumahnya untuk duduk, belajar, bermajelis ilmu. Apakah mereka pernah melihat surga? Kata para malaikat, belum. Mereka belum melihat surga. Maka kata Allah, bagaimana lagi kalau mereka sudah melihat? Bagaimana lagi kalau mereka sudah melihat? Hadits ini memberikan semangat untuk kita di dalam kehidupan ini. Kita harus punya usaha untuk bermajelis ilmu, untuk belajar dan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan memperdengarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang belum wariskan kepada kita, yang mana kalau kita belajar dua ini, kita pegang Al-Quran, beramal dengan hadits Nabi, maka kita tidak akan pernah sesat di dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Tidaklah kalian berpegang dengan keduanya, maka kecuali pasti kalian tidak akan sesat setelahku. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berpegang dari dua perkara yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah. Kalau kita beramal dengan Al-Quran, memahami kandungannya, kita amalkan pada diri kita, dan kita sampaikan kepada orang lain. Demikian pula kita mendengar hadits Nabi SAW, kita amalkan pada diri kita, dan kita sampaikan kepada orang lain semampu kita. Kita di dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Karena dua perkara inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Kita akan bahagia di alam kubur kita kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun orang membenci kita. Kita akan bahagia di hari akhirat ketika semua orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
telanjang bulat, tidak beralas kaki. Kita akan bahagia kalau kita hidup di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Maka seorang muslim bagaimanapun keadaannya, kesusahan di dalam kehidupan dunia ini, itu tidak boleh membuatnya lalai dari belajar, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi sebab terjadinya dan tersebarnya kebaikan yang diwariskan kepada kita sebagai umat Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di malam hari ini tentunya kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kita sudah masuk di pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Kita sudah baca beberapa hadits di pembahasan ini. Itu kami ingatkan, pertama kita baca hadits nomor 53 dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan bahwa mengusap di atas kedua sepatu itu hal yang disyariatkan dan disepakati. Hal ini di dalam fikih ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang menyelisihinya kecuali dua kelompok. Pertama orang-orang Khawarij, yang kedua orang-orang Syiah. Dan yang benarnya tentunya karena Nabi SAW melakukan dalam hadits Al-Mughirah, hal ini tidak diragukan akan disyariatkannya. Kemudian kita juga ambil dan telah membaca hadits dari asar perkataan Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan bahwa dalam mengusap sepatu itu yang kita usap di atasnya, bukan di bawahnya. Bukan di bawahnya. Itu dua hadits yang kita telah baca. Di malam hari ini kita lanjut dengan hadits berikutnya, hadits ketiga di bab ini, nomor 55. Yang mana lewat hadits yang kita akan baca ini malam hari ini, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam mengusap sepatu itu ada waktunya, ada batasannya. Beda antara musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, dan mukim, orang yang sedang di daerahnya. Kita lihat apa bedanya dan berapa lama waktunya boleh kita mengusap di atas sepatu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Safwan ibn Assal qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla nanzi'a kifafana salasata ayyamin walayalihin walayaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Kata beliau rahimahullah, dari Safwan ibn Assal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang dalam keadaan safar, lagi keluar daerah tempat tinggal kami, Allah nanzi'a kifafana salasata ayyamin, untuk tidak membuka sepatu-sepatu kami 3 hari, walayalihinna. Di sini dia baca walayaliyahunna. Tiga hari, 3 malam. Saya ulangi, adalah Nabi SAW memerintahkan kami kalau kami sedang safar untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami 3 hari, 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau junub. Kecuali kalau junub. Akan tetapi yang boleh diusap tanpa dilepas sepatunya, min goitin, kalau dari goit, habis buang air besar, wa baulin, atau air kecil, wanaumin, dan tidur. Kata beliau, akhrajahun Nasa'i, dikeluarkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wal lafdzulah, dan lafaz ini adalah lafaz Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu, dan keduanya yaitu Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Ini hadis adalah hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh penulis. Adalah hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh penulis. Satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu terkait dengan pembahasan kita mengusap di atas sepatu. Bagi orang yang sedang safar, boleh dia usap di atas sepatunya dalam waktu 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Boleh. Kecuali kalau junub. Misalnya kita safar dari sini, dari Makassar. Kita kemana? 3 hari 3 malam kira-kira. Kalau naik bus ke Palu berapa lama? Siapa tahu? 2 hari 2 malam. Kemana Pak? Kalau 3 hari 3 malam? Gorontalo. Hah? Gorontalo. Oh sama Pak, saya kira beda. Kita safar ke Gorontalo. Naik bus. 3 hari 3 malam. Berangkat dari Makassar. Kita pakai kaos kaki kita atau sepatu kita. Karena nanti kita akan bahas hukum mengusap di atas kaos kaki. Wudhu sempurna, karena sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Syaratnya boleh diusap kalau kita sebelum pakai sudah wudhu. Kemudian batal. Kita sudah wudhu di Makassar, di rumah. Kemudian kita pakai sepatu kita. Naik bus ke Gorontalo. Maka selama perjalanan dari Makassar sampai ke Gorontalo, boleh kita tidak buka sepatu. Kita sholat dengannya. Dan ketika wudhu, kita usap di atasnya. Tidak perlu cuci kaki. Boleh. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa bagi si musafir boleh 3 hari 3 malam. Kecuali junub. Misal contoh di perjalanannya yang sama tadi. Ke Gorontalo.
kita naik mobil, tidur, junub. Di mana kira-kira? Anggaplah junub di Parepare. Junub di Parepare, misalnya. Sampai di Sidrap misalnya, atau di Pindrang misalnya, masuk waktu sholat, boleh nggak saya mengusap di atas sepatu untuk sholat? Maka keterangan dari hadis ini, kata beliau, Nabi SAW membolehkan untuk mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Artinya kalau kita junub, harus kita buka sepatu kita mandi. Ini keterangan. Yang boleh adalah kalau buang air besar atau buang air kecil atau habis tidur. Ini di atas pendapat ya, yang mengatakan bahwa tidur membatalkan wudhu. Nanti akan datang pembahasannya, pembatal wudhu. Jadi kalau kita sudah wudhu dari Makassar, kemudian di Pangkep misalnya, kita buang air besar atau air kecil, atau kita tidur di atas bis, maka boleh setelah itu kita tidak buka sepatu, boleh kita usap di atasnya. Karena ini keterangan di hadis. Ini bagi si musafir. Bagaimana kalau mukim? Di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil mukim, yakni bil mashi alal khuffaini, akhrajahu Muslim. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk orang mukim, yaitu di dalam hukum mengusap di atas kedua sepatu. Kata beliau akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya tidak perlu dibahas akan sahih atau tidaknya, karena riwayat Imam Muslim ini salah satu dari 2 kitab yang disepakati oleh kaum muslimin untuk diterima, yang paling sahih setelah Al-Quran. Hadis ini, Masya Allah, ada tambahan ilmu untuk kita. Di samping untuk menegaskan kembali yang barusan kita ambil. Tadi, bagi si musafir, 3 hari 3 malam. Di sini bagi si mukim, kata Nabi, yauman wa lailatan lil mukim. Sehari semalam untuk orang yang sedang tidak safar. 1 kali 24 jam. Boleh kita ketika sholat menggunakan sepatu. Boleh kita kalau sholat pakai sepatu ya. Boleh kita usap di atasnya ketika wudhu, tidak membukanya, dengan syarat sehari semalam. Berarti 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Ini juga disepakati tentunya, kecuali orang-orang yang mengatakan tidak disyariatkan, dari orang yang kami sebutkan di awal tadi. Ini tentunya sangat terang, sangat jelas. Di sini
Misalnya kalau kita ambil kasus, kita tadi anggaplah sebelum maghrib kita usap, kita mencuci kaki kita, wudhu, cuci kaki. Setelah itu sepatu. Iya. Boleh kita sholat maghrib pakai sepatu. Tapi tentunya jangan sampai diamalkan di masjid. Ada karpetnya, nanti ada fitnah lagi. Ini maksudnya misalnya kalau kita sholat di rumah. Atau nanti kos kaki ya, kita akan bahas sebentar. Hadis ketiga. Di maghrib. Setelah sholat maghrib batal wudhu. Datang waktu isya. Kita wudhu. Wudhu sempurna. Pas di kaki terakhir. Boleh kita tidak buka sepatu. Boleh kita usap di atasnya. Di waktu isya. Datang waktu subuh. Boleh. Juga kita tidak buka sepatu. Kita usap di atas sepatu. Datang waktu zuhur. Di hari berikutnya. Boleh. Datang waktu asar. Boleh. Datang waktu maghrib. Boleh atau tidak? Maka ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hitungan awal waktunya. Ada di antara para ulama kita, dari ulama mazhab, ada menyatakan hitungannya mulai dari hadas, mulai dari batalnya. Ada juga yang mengatakan mulai dari usapnya. Masing-masing punya alasan dalam hal itu, walaupun yang lebih kuatnya adalah dihitung dari mulai usapnya. Karena pembahasannya adalah bukan hadas, tapi mengusap. Itu yang diisyaratkan. Itu yang diisyaratkan. Berarti kalau kita usapnya sebelum isya, berarti masih bisa sholat maghrib. Menggunakan sepatu. Ini tentunya keringanan di dalam syariat kita. Keringanan di dalam syariat kita. Karena ada kadang, apalagi bagi musafir. Apalagi bagi musafir. Kadang kita diperhadapkan hal-hal yang sulit untuk mencuci kaki. Maka datang keringanan, boleh kita mengusap di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita ambil keringanan yang diberikan kepada kita. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, demikian pula Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ayyuhada bi ruhsihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala senang, Allah cinta untuk diambil keringanan-keringanan. Untuk diambil keringanan. Ini tentunya kemuliaan syariat Islam. Kemuliaan syariat Islam. Kemudian kita baca hadis terakhir, baru kita masuk dalam sesi tanya jawab. Hadis ketiga di malam hari ini, faedahnya yaitu pembahasan disyariatkannya mengusap di atas kaus kaki. Ini yang kita ingin tutup pembahasan dengan. Kata beliau rahimahullah taala wa an Thauban radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ay yamsahu 'alal asa'ib ya'ni al-ama'im wat tasahin ya'ni al-kibab. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Kata beliau dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sariyah
sebuah pasukan, ya, dinamakan Sariyah, biasanya diutus secara sembunyi-sembunyi, tidak disadari oleh pihak musuh. Tidak disadari oleh pihak musuh. Biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada pasukan biasa. Disebutkan oleh para ulama, biasanya dia dinamakan Sariyah karena penamaan ini ada maknanya. Dinamakan Sariyah kalau yang diutus 5 orang sampai 300 orang. Adapun sudah lebih dari itu, maka dinamakan ya Ghazwah. Sudah dinamakan Ghazwah, bukan lagi Sariyah. Ada juga ulama yang membedakan dengan perbedaan yang lain. Dinamakan Sariyah kalau Nabi tidak ikut dalam pasukan itu. Kalau Nabi ikut, maka dinamakan dengan Ghazwah. Ini sisi penamaan. Jadi Nabi SAW pernah mengutus Sariyah, sekelompok atau sebuah pasukan kecil. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengusap di atas asaib, yaitu di sini diterjemahkan yaknil amaib, yaitu imamah. Dan yang sebenarnya makna asaib lebih luas daripada imamah, yaitu semua yang membaluti kepala. Itu dinamakan asaib. Ada orang terluka kepalanya dan dia pakai apa? Perban di kepalanya. Itu juga dinamakan asaib. Perban juga dinamakan juga apa? Asaib. Iya. Wattasakin. Dan Nabi SAW membolehkan juga mereka untuk mengusap di atas tasakin. Ditafsirkan oleh si perawi, yakni al-kifah, yaitu patu. Ini diantara tafsirnya. Tapi makna yang benarnya at-tasahin itu adalah lebih umum daripada sepatu. Tasahin adalah bisa diterjemahkan seluruh yang melindungi kaki. Seluruh yang melindungi kaki. Dan terkait dengan kaos kaki juga ada datang lafaz juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya mereka dibolehkan untuk mengusap di atas jawrab. Kalau jawrab langsung memang maknanya adalah kaos kaki. Maknanya adalah kaos kaki. Kalau mengusap di atas imamah atau jilbab bagi seorang perempuan, ini tentunya memang pembahasannya boleh. Mengusap di atas imamah disepakati oleh para ulama boleh. Demikian pula mengusap di atas jilbab bagi seorang wanita, seorang muslimah juga boleh. Berdasarkan athar dari Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum mengusap di atas jilbabnya dan tidak ada menyelisihinya dari kalangan sahabiat atau sahabat. Boleh. Nah, sekarang mengusap di atas sepatu juga hukumnya boleh. Demikian pula mengusap di atas jawrab di kaos kaki. Mengusap di atas kaos kaki. Ini juga hukumnya dibolehkan. Karena kaos kaki menduduki kedudukan sepatu. Walaupun di kalangan sebagian madhab, saya dinukil dari sebagian madhab, ada yang mempersyaratkan harus yang namanya yang boleh diusap di atasnya itu, yaitu kalau dipakai
tidak memperlihatkan kulit kaki. Dan persyaratan ini tentunya tidak warid, tidak datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pendapat yang kuat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya bahwasanya boleh mengusap di atas kaos kaki. Apalagi kita sudah bilang tadi ada riwayat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bolehnya untuk mengusap di atas jawrab, di atas kaos kaki. Ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Silakan, Pak. Baik, Masya Allah. Kita dengar tadi yang ditanyakan oleh orang tua kita. Belum bertanya, katanya ada pernah belum kasus safar dari Makassar mau ke Kolaka. Sampai di Parepare, masuk waktu maghrib. Apakah boleh jamak sholat? Tentunya itu disepakati. Iya. Akan bolehnya sholat jamak kosong. Misalnya di waktu maghrib, kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian salam, setelah itu lanjut dengan isya 2 rakaat. Itu disepakati. Dalil Al-Quran, demikian pula sunnah sangat banyak. Dan disepakati oleh para ulama akan disyariatkan. Boleh. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, kelanjutannya. Tiba di Kolaka, berapa lama bisa kita jamak kosong? Sampai kita kembali ke Makassar. Kapan kita sudah masuk perbatasan Makassar, sudah tidak boleh lagi. Apa dalilnya? Dinukil dari hadits Anas, demikian pula selainnya. Bahwa Nabi SAW saat Fathu Makkah, Mekah ditaklukkan tanpa perang, itu Nabi SAW tidak sholat genap sampai kembali ke Madinah. Ada menyatakan sampai 28 hari. Nanti akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di bab safar hadisnya. Padahal ini di Mekah, Pak. Mekah itu adalah kalau sholat di masjid situ jauh nilai utamanya dibandingkan dengan masjid yang lain. Bersamaan dengan itu Nabi SAW jamak kosong. Kapan baru sholat sempurna? Ketika belum kembali ke Madinah. Dan sekarang belum jadi penduduk Madinah setelah hijrah. Seperti itu. Apa Ustaz mau bertanya? Apa hukum menjual celana ketat dan baju tidak syar'i? Untuk siapa ini? Perempuan. Karena kalau laki-laki semuanya syar'i. Kalau baju.
kecuali yang ada pelanggarannya, ada tasabbuh terhadap orang kafir, atau ada lambang-lambang yang biasa dipakai oleh orang kafir. Pada asalnya laki-laki tidak ada, mungkin perempuan ya, mungkin. Kalau perempuan, ya pada asalnya juga boleh. Siapa tahu dia mau dia pakai di rumahnya. Pada asalnya, yang jelas asal dalam jual beli boleh, dan kita tidak dituntut untuk bertanya setiap pembeli kita, kau pakai di mana? Tidak. Asal dalam muamalah jual beli boleh. Siapa tahu yang ketat tadi dia mau pakai di hadapan suaminya, di kegiatan khusus, atau di dalam rumahnya. Di dalam rumah bebas. Orang tidak pakai apa-apapun dengan suaminya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Makanya di sini mungkin perlu dirinci baju apa untuk siapa, di mana. Siapa tahu baju syari ternyata baju tidur. Ya, baju tidur tidak ada masalah. Iya, mau kelihatan semuanya juga tidak masalah. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, nenek saya sudah susah untuk jalan. Untuk mengganti wudunya, apakah bisa hanya dengan tayamum saja? Atau harus dengan wudu saat sedang di rumah? Selama dia bisa menggunakan air, walaupun susah jalan, tetap dia berwudu. Kita yang anaknya atau cucunya membantukan, mendekatkan air wudunya. Mendekatkan dan membantu dalam wudunya. Bahkan kalau dia tidak mampu gerakan tangannya, tapi masih bisa berwudu, tidak ada halangan untuk pakai air. Wajib wudu. Karena syarat untuk bertayamum dua. Satu, tidak ada air. Dua, tidak mampu pakai air. Maksudnya kalau dia pakai air akan sakit. Misalnya. Ini baru ada halangan. Adapun selama dia bisa pakai air, cuman belum sulit untuk menjangkaunya, maka tetap wajib pakai air. Kita yang kuat, yang mendekatkan air kepadanya. Yang mendekatkan air kepadanya. Bagaimana hukum sholatnya orang yang lupa mandi junub? Batal. Ini hadas besar. Ini hadas besar. Hadas kecil saja, kencing ataupun buang air besar, atau kentut, itu selama kita tidak berwudu, tidak ada sholat yang diterima. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini dia berhadas, hadas kecil. Tidak diterima sampai kita berwudu. Apalagi kalau kita junub. Kalau kita junub, tidak akan diterima sholat. Tidak sah sholat kita ketika junub. Dan itu tidak diragukan. Karena disepakati. Dan itu perkara yang mungkin bisa dikatakan darurat diketahui dalam agama. Karena sangat jelas dalil Al-Quran, demikian pula hadis tentangnya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum seorang wanita atau ummahat yang mengubah bentuk seperti wajahnya yang hitam diubah menjadi putih, rambutnya yang keriting diubah menjadi lurus atau di rebonding? Apakah dilarang atau tidak menurut
syariat agama. Pertama, kita katakan, kita biarkan di atas penciptaannya itu lebih aman dan lebih baik. Apakah boleh diubah? Apakah boleh diubah? Nah, kalau diubah permanen dan tidak membahayakan badan, ini ada pembicaraan. Kalau diubahnya tidak permanen dan tidak membahayakan badan, boleh. Diubahnya tidak permanen, nanti bisa kembali. Dan tidak membahayakan badannya, boleh. Tapi kalau ubahnya tidak permanen tapi membahayakan badannya, tidak boleh. Karena la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ini ada syarat dan ketentuannya. Ini terkait dengan kulit. Terkait dengan kulit. Iya. Dan rambut, adapun rambut, ini lebih ringan pembahasannya. Karena kalau rambut pasti tidak permanen. Karena dia selalu tumbuh. Maka apa hukum kalau ada seorang rambutnya keriting kemudian dia luruskan untuk berhias di hadapan suaminya? Mungkin suaminya sudah bosan lihat rambut keriting, kemudian dia kasih lurus. Boleh. Karena pasti tidak permanen. Dan pasti tidak membahayakan. Kenapa? Karena rambut ini, itu kalau sudah keluar dari kulit kepala, itu sudah berpisah dari kepala. Sudah tidak hidup lagi. Sudah tidak hidup lagi. Sehingga tidak ada doror bagi orang yang melakukannya. Bagi orang yang melakukannya. Hal itu dibolehkan. Iya, dibolehkan. Ini terkait dengan mengubah. Dan ini berbeda pembahasannya lagi. Kalau yang dia ubah itu adalah merupakan aib. Merupakan aib. Kalau merupakan aib, boleh dia lakukan. Misalnya bibirnya tidak bagus. Aib baginya di tengah orang. Boleh dia ubah, boleh dia operasi untuk mengubah bibirnya. Boleh. Atau pipinya satu ke atas, satu ke bawah. Jela dilihat. Boleh. Dia kasih lurus. Masya Allah. Ada apa? Marah-marah. Baik. Ini terkait dengan pembahasan yang tadi kami sebutkan. Mati ya? Berarti kita cukupkan? Karena tidak didengar nanti. Baik. Tidak ada berarti ya? Ya, mati. Baik, karena ada gangguan, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata dan yang salahnya dari kekurangan kami. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.